Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja Bapak Ibu ya, di kesempatan pagi menuju siang hari ini. Dan terima kasih yang sudah hadir ya. Kalau tadi saya lihat di daftar list ya, masih ada 3 lagi nih yang belum masuk ya. Dan mudah-mudahan akan dibantu oleh tim ya untuk bisa juga join di ruangan breakout room yang nomor 13 ya. Oke, Bapak Ibu semua, alhamdulillah ya, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas nikmatnya ya, kita semua bisa berkumpul, bertemu ya, bersilaturahmi di ruangan Zoom di hari ini ya. Dan saya juga melihat ya, alhamdulillah ada beberapa nama juga ya dari teman-teman saya ya, juga dari para guru ya, para senior ya, para mentor juga hadir ya. Dan ada juga beberapa nama-nama yang baru ya. Salam kenal untuk semuanya ya. Di sini ada Pak Sukron Munawar ya. Assalamualaikum Pak Sukron Munawar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sukron dari Depok ya Pak ya? Iya, Depok Pak. Oke. Ya, dan Pak Sukron tadi dapat salah satu tiket ya, tiket gratis untuk mengikuti sebuah training juga, Speak to Change for Confidence ya. Itu di bulan Maret insya Allah ya, dan kalau secara jumlah ada 10 tiket yang dibagian gratis di hari ini ya, jadi teman-teman silakan nanti bisa juga berlomba-lomba ya, berpartisipasi aktif untuk bisa mendapatkan tiket free workshop bersama guru kita ya, bersama Babeh Zamil Az-Zaini ya. Kalau kita ya memanggil beliau sebagai sebutan nama Babeh ya, karena memang banyak menginspirasi dan juga mengajarkan kita banyak hal seperti itu ya. Oke, dari Depok ya, Pak Sukron sebagai instruktur produktivitas, Pak ya? Iya. Oke. Bisa dicerita sebentar, Pak, sambil kita nunggu teman-teman yang lain, Pak? Aktivitasnya sejauh mana, Pak Sukron? Oh ya, siap. Jadi saya ASN kebetulan ya, dan jabatannya itu sebagai instruktur. Oke. Jadi memang ya terkait pelatihan, makanya saya sangat tertarik ikut ini untuk melihat insight-insight baru dari sini, Pak. Dapat informasi dari mana, Pak Sukron? Saya lihat kalau nggak salah Facebook atau Instagram ya, saya lupa deh. Kayaknya Facebook deh. Dari Facebooknya Academy Trainer? Atau dari saya? Oke, ke-mute Pak Sukron. Enggak sih ya, karena teman-teman di Facebook ya teman-teman trainer banyak juga ya. Walaupun nggak kenal ya, hanya di Facebook aja sih. Belum begitu, belum ngobrol secara langsung. Ya, oke, makasih Pak Sukron ya. Dan teman-teman yang lain juga nanti bisa kita sama-sama saling silaturahmi ya, siapa tahu juga nanti kita bisa berkolaborasi ya, bekerja sama, ataupun misalkan ada sebuah event atau sharing bersama, nanti bisa kita agendakan di luar sesi kali ini ya. Oke, dari Depok selanjutnya ada siapa lagi ini? Ya, ada Teh Dwi ya dari Bekasi ya. Assalamualaikum Teh Dwi, ini salah satu partner saya juga nih. Ya. Sehat Teh Dwi? Waalaikumsalam Mas Bahrul. Oke, sehat ya Teh ya? Alhamdulillah. Weekendnya kita isi dengan produktif dulu Teh ya hari ini ya. Yes, setuju. Ya, silakan teman-teman yang lain dari Depok, dari Bekasi ya, dari Cirebon, Indramayu ada Kang Badri ya. Yang kabarnya lagi di jalan ya Kang Badri hari ini ya. Oke, ada guru saya juga, ada Abah Andi ya yang menyertai di pagi hari ini. Makasih Abah ya. Kemudian yang lainnya Kang Badri ya. Assalamualaikum Kang Badri. Waalaikumsalam Kang Marul, sehat Kang. Alhamdulillah ya. Lagi jadi jalan hari ini ya. Jadi ini. Pak ini di Kota Semarang sih posisinya. Oke, boleh sedikit cerita Kang Badri aktivitas hari ini ya, dan apa alasan ikut di pagi ini barangkali Kang Badri sebelum kita mulai lebih jauh ya. Kebetulan saya kesibukannya di pendamping UMKM ya, dan yang cukup menarik adalah bicara parent ya, bicara orang tua. Saya pernah menangani UMKM yang statusnya PKH itu penerima keluarga harapan. Saya lihat banyak banget secara mental UMKM kita masih mentalnya memang mental minta-minta, mental bantuan sosial. Nah, kalau pikir memang permasalahan itu bukan, kita tidak bisa merubah si parentnya ya, tidak bisa merubah orang itu, yang bisa kita rubah adalah anak-anaknya. Jadi ini cukup menarik, harapannya
dengan kita bisa belajar untuk gimana cara jadi seorang tua yang benar. Harapannya agar anak-anak kita ke depan bisa jadi anak-anak yang bermental juara, bermental tangguh. Makanya ini saya menarik untuk bisa ikut belajar di Kang Bahrul. Makasih Kang, ikut belajar Kang. Siap, makasih Kang Badri ya. Kita sama-sama belajar bersama ya, dan tetap hati-hati di jalan Kang Badri ya, beserta keluarga ya. Oke, baik Bapak Ibu semuanya ya, untuk mempersingkat waktu juga ya, karena memang juga waktu kita terbatas ya di pagi hari ini, saya akan izinkan untuk share screen Bapak Ibu ya, dan kita mulai. Sebentar. Oke, kita mulai perjalanan kita di hari ini, dan ada beberapa beberapa program ya dan aturan atau sebagai syarat ya. Sebentar, share screen-nya. Oke. Ya. Oke, sudah tampil ya Bapak Ibu ya, di layar. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi ya, kita mudah-mudahan dapat sesuatu yang bermanfaat, sebuah insight dan hikmah yang bisa kita terapkan ya di dalam kehidupan kita maupun di lingkungan kita semuanya. Baik, yang pertama ya Bapak Ibu, ada aturan main, kesepakatan bersama sebelum kita mulai lebih jauh ya perjalanan kita kurang lebih 1 jam ke depan ini ya, yaitu yang pertama ya Bapak Ibu semua yang sudah hadir ya, diharapkan bisa mengikuti materi secara utuh ya, bisa mengikuti materi dari awal sampai dengan akhir harapannya ya, agar dapat insight dan pembelajaran yang full ya, yang tuntas seperti itu gitu. Apalagi nanti di sesi terakhir setelah kita dari breakout room ini akan ada guru kita semua ya, Babe Zamil Azzaini akan menyampaikan beberapa materi ya, dan juga beberapa informasi yang lainnya kepada kita semua ya, yang hadir di acara graduation di hari Sabtu ini. Kemudian yang kedua Bapak Ibu ya, kita sama-sama saling berbagi ya, saling berbagi dan saling belajar ya. Jadi harapannya walaupun saat ini saya yang menyampaikan materi ya, besar harapan juga saya ingin izin belajar dari Bapak Ibu semua ya, dari pengalaman Bapak Ibu, teman-teman semua yang ada di sini juga bisa sharing-sharing bersama kita semua di sini ya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, untuk mode video ya, diharapkan bisa diaktifkan ya, karena salah satu juga dalam belajar mencari ilmu adalah kita bisa terlihat wajahnya ya, dan pastikan kondisi kita juga nyaman ya. Kemudian di mute ketika dalam penyampaian materi ya. Mudah-mudahan secara jaringan juga bisa lancar ya, terkendali gitu kan, dan khususnya yang lagi di jalan juga yang memang tidak memungkinkan untuk menghidupkan video juga oke, tidak apa-apa ya. Tapi usahakan yang memang secara waktunya luang ya bisa mempersiapkan diri dan hadir secara penuh ya, untuk bisa menghidupkan videonya biar kita bisa berinteraksi satu sama lainnya gitu kan ya. Oke, yang ketiga, yang keempat Bapak Ibu semua, kita diharapkan bisa berpartisipasi aktif ya dan penuh semangat ya. Oke, alhamdulillah ada Pak Adit ya, Pak Adit sudah menghidupkan kameranya ya. Makasih Pak Aditya ya. Selamat datang ya di acara pagi hari ini ya. Oke, yang lainnya juga silakan bisa ditunggu ya. Ada Teh Adau ya, ada Kang Anggit ya, ada Pak Bahadin ya, ada Kang Iman juga, silakan ya bisa coba dihidupkan juga kameranya. Oke, yang keempat tadi partisipasi aktif dan penuh semangat ya. Jadi semuanya hadir secara utuh ya. Ketika memang hari ini lagi ada masalah, kita lupakan sejenak ya. Kita lupakan dulu masalah kita ya. Yang lagi hari ini berpikir nanti malam mau makan apa ya, mau jalan-jalan kemana karena memang weekend ya. Kita fokuskan dulu ya, fokuskan pikiran kita, hati kita di acara pagi hari ini. Jadi berpartisipasi aktif artinya apa? Ketika ada pertanyaan ya, maka kita sama-sama bisa menjawabnya. Ketika saya minta melakukan satu hal ya, maka bisa dilakukan. Dan alhamdulillah ya, beruntung dengan adanya Zoom ini kita bisa mendekatkan yang jauh ya, bisa berinteraksi, bisa dari rumah, bisa banyak belajar, bisa berkomunikasi. Jadi silakan kita manfaatkan fasilitas ini dengan baik ya. Dan yang kelima, yang terakhir adalah semua Bapak Ibu di sini diminta untuk fokus dan konsentrasi. Diminta apa Bapak Ibu? Fokus dan konsentrasi. Bisa di-unmute ya, kalau memang ingin berpendapat atau menjawab ya, bisa di-unmute atau juga bisa di kolom chat ya, di kolom komentar. Ya, jadi silakan berpartisipasi aktifnya, bisa melalui audio dan juga bisa di kolom chat box seperti itu Bapak Ibu. Oke, ini 5 hal yang perlu kita sepakati bersama. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat. Oke, makasih Pak Sukron ya. Kalau saya tanya sepakat ya, maka jawabannya adalah setuju ya. Ketika saya tanya setuju, maka jawabannya adalah
sepakat. Oke. Siap ya? Sepakat Bapak Ibu semua dan teman-teman? Setuju. Oke, di chat juga sudah ramai ya. Ada Teh Dwi, ada Teh Adau ya semuanya. Oke, ini 5 hal yang kita akan sepakati bersama dan mari kita akan latih juga fokus dan konsentrasi Bapak Ibu semua. Oke, pertanyaannya Bapak Ibu, gambar apa yang ada di depan ini? Gajah. Gambar gajah. Ya. Oke, gambar gajah. Pertanyaannya, ada berapa jumlah kaki gajahnya Bapak Ibu? 5. Oh, masuk round 5 ya. Yang lain, Pak Adin ya, jawab 5 ya. Oke, yang lain silakan bisa di kolom chat ya atau di unmute ya. Ada berapa jumlah kaki gajahnya? 5, 4 ya. 4 terlihat 5. 4 terlihat 5 ya. Jadi berapa nih yang pasti gitu kan? Ada yang bilang 6, ada yang bilang 8 ya. Oke. Pertanyaannya adalah Bapak Ibu dan teman-teman semua, pernahkah kita melihat gajah kakinya 5? Pernahkah lihat gajah kakinya 8 ya? Yang betul adalah 4 ya tadi ya, Teh Dwi ya, terus juga tadi yang menjawab 4 ya. 4 itu dari mana ya? Fokus ya. Jadi caranya Bapak Ibu kita lihat dari bagian atas ya. Kita lihat ke bawah ya. Ini kaki yang pertama 1 dari atas ya. Kemudian yang kedua ke bawah sini 2. Ketiga ya dan 4 ya. Kalau ini apa namanya Bapak Ibu? Belalai. Belalai ya, masih belalai ya, belum berganti gitu kan. Jadi oke, jadi jumlah kakinya adalah 4 ya. Jadi yang masih jawab 5 atau 6 atau 8 tadi berarti kita coba latih untuk fokus terlebih dahulu. Gambar yang kedua. Gambar apa yang tampak di depan Bapak Ibu? Wajah. Wajah, muka. Ya. Pohon yang ada gambar wajah mukanya. Berapa jumlahnya Bapak Ibu? Berapa jumlah wajah ya, yang ada di dalam gambar? 4. Boleh di kolom chat atau unmute silakan. 8. Pak Sukron ya. Berapa lagi? Oke, yang benar, yang tepat jawabannya adalah 10. Oh, kok 10 dari mana Mas? Kita hitung sama-sama Bapak Ibu ya. Kita mulai dari pojok kanan atas dari sini ya. Oke, 1 ya, gambar wajah terlihat ya Bapak Ibu dan teman-teman semua. 1, kemudian ini 2 ya. 3 ya. 4 ya. 5 6 ini 1 ya, 7 8 9 10. Oke ya. Ada 2 yang belum ketebak di sebelah mana Pak Sukron tadi? Yang ini ya kayaknya ya. Sebelah sini nih Coach, yang perempuan pakai kacamata. Oh, yang perempuan pakai kacamata ya, yang ini ya. Iya. Oke. Ya. Oke, yang terakhir Bapak Ibu, kita latih fokus kita dan konsentrasi kita. Apakah huruf kelima dari alfabet? E. Ya. Yang lain silakan bisa berpartisipasi di kolom chat atau di unmute. Huruf ke-5 dari alfabet. Ya. Pak Sukron tadi menjawab E. Ya. Yang benar adalah B. Loh, kok B? Kita hitung Pak Sukron ya, huruf ke-5 dari alfabet. 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya Bapak Ibu semua. Itu untuk melatih fokus dan konsentrasi tadi awal ya. Harapannya adalah kita semua sudah fokus, sudah ready, sudah siap ya. Perjalanan kita kurang lebih 1 jam ke depan ini dan kita berikan applause ya untuk kita semua. Silakan bisa bertepuk tangan satu sama lain ya. Kalau di Zoom tepuk tangannya kita bisa tepuk tangan putar-putar ya Bapak Ibu ya. Jadi karena memang tidak terdengar suaranya, jadi dengan gambar ya bisa tepuk tangan putar-putar ya. Siap, kita mulai perjalanan kita Bapak Ibu di pagi hari ini. Oke, tadi Mbak Adau ya jawab B ya di kolom chat ya, alfabet betul ya Mbak Adau gitu kan. Oke, oh ya Bapak Ibu semua, saya juga sampaikan tadi ada beberapa hal yang menjadi souvenir atau menjadi giveaway juga bagi semua peserta ya. Termasuk juga nanti saya akan bagikan 1 buku ya, 1 buku yang tulisan saya dan juga teman-teman waktu itu di Grounded Business Class ya. Ini satu-satunya tersisa gitu kan. Saya bagikan kepada Bapak Ibu semua nanti yang yang beruntung ya mengikuti sampai dengan di akhir acara di siang hari ini ya. Oke, kita mulai Bapak Ibu.
saya mulai dari sebuah pertanyaan, ya. Sebuah pertanyaan tentang apa tujuan Bapak Ibu dan teman-teman semua untuk ikut acara pada hari ini. Ya. Kemudian harapan apa yang ingin Bapak Ibu dan teman-teman dapatkan? Silakan bisa ditulis di kolom chat barangkali ya. Oke, Pak Ade sudah siap ya. Oke, Pak Adin juga sudah on cam. Makasih Pak Adin. Silakan Bapak Ibu, kita samakan persepsi kita dulu nih di awal. Apa sih tujuan yang ingin Bapak Ibu dapatkan? Dan apa harapannya di hari ini? Ya. Dari Pak Adin barangkali bisa unmute, langsung sampaikan barangkali Pak Adin. Oke, Pak Ade Ramansyah ya, tujuannya add value ya, menambah value ya. Value seperti apa Pak Ade? Ya. Barangkali bisa diperdetail misalkan ya. Pak Adin silakan barangkali. Atau Pak Ade Ramansyah bisa unmute juga barangkali silakan ya. Apa harapannya, tujuannya misalkan? Add value, meningkatkan kapasitas diri. Oke. Dalam rangka peningkatan dalam diri ya, Pak Ade ya. Oke, makasih Pak Ade. Yang lainnya silakan. Pak Sukron juga boleh ya. Oh, belajar menjadi orang tua yang baik ya. Saya ingin nggak marah-marah jika menghadapi anak yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Oke. Baik, makasih Pak Sukron ya. Dan kenapa sih di awal ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua dan teman-teman ya, pentingnya sebuah tujuan. Ya, pentingnya sebuah harapan. Karena ketika kita hidup ya, tidak ada namanya tujuan ya, atau kita melakukan sesuatu tanpa adanya tujuan, maka apa yang terjadi Bapak Ibu semua? Ya, yang terjadi adalah kita sendiri nggak akan pernah tahu akan kemana arahnya. Ya, ibaratnya kita ya keluar dari rumah misalnya, kemudian ada beca ya, naik beca, ditanya misalnya, atau naik angkot misalnya, ditanya mau kemana misalnya, kemana aja. Ya. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, kita nggak akan pernah tahu akan kemana tujuannya gitu. Dan sebagai Bapak tukang becanya juga akan bingung ya, ini mau kemana nih dibawanya gitu kan, yang ada paling muter-muter dan itu hanya membuang waktu dan lelah ya Bapak Ibu semua ya. Jadi pastikan pagi hari ini juga kita tentukan tujuan kita, apa sih yang ingin kita dapatkan di acara sesi pada siang hari ini ya. Dan jangan-jangan Bapak Ibu salah ruangan juga, enggak ya. Mudah-mudahan tepat di ruangan 13 ini dan kita sama-sama belajar lebih jauh juga gitu kan. Tadi juga ada siapa ya? Oke ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, tema pada pagi hari ini, siang hari ini ya, yaitu tentang parents as leader ya. Apa sih parents as leader? Kita akan banyak membahas lebih jauh di sesi kali ini ya. Dan lebih detailnya tentang bagaimana 3 langkah membangun leadership kuat ya, dan juga keluarga hebat ya. Gimana caranya sebagai seorang leader dalam keluarga dan juga leader dalam dunia profesi ya, akan saya bahas tuntas di hari ini gitu kan. Dan alangkah tidak sopannya juga ketika saya banyak berbicara dari awal ya, tapi belum memperkenalkan diri. Ya, beberapa sudah kenal ya alhamdulillah gitu kan, dan ada juga beberapa yang memang baru bersilaturahmi di pagi hari ini. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya adalah Hasan Bahrul Ilmi, Elki ya. Elki ini masih nama panjang ya, Lailatul Qadri ya. Jadi dulu lahirnya tepat di 25 Ramadan ya waktu itu gitu kan ya. Jadi orang tua memberikan nama Lailatul Qadri. Jadi ada 5 suku kata ya. Ini yang bikin saya ketika pas waktu dulu ujian masih zamannya tulis ya, Pak Sukron ya, ngelingkarin itu, teman-teman udah nomor 10, saya masih di nama ngelingkarinnya gitu kan ya. Betul. Ya. Dan mudah-mudahan jadi sebuah doa juga ya dari orang tua ya, sebuah kebaikan juga di balik nama yang disematkan dalam diri saya ya. Kemudian yang aktivitas juga saya sebagai seorang human genetics development ya, tentang fokus pengembangan diri berbasis genetik ya. Dengan toolsnya saya menggunakan Stephen ya. Kemudian juga saat ini saya sebagai seorang CMO di KBM ya, di salah satu platform media sosial bagi penulis dan pembaca ya. Salah satunya juga bersama dengan Teh Dwi ya, yang membersamai juga aktivitas sehari-hari seperti biasanya. Selain itu juga saya sebagai seorang lesson Stephen promotor ya, sebuah tools untuk menganalisa tentang potensi bakat setiap manusia, setiap orang ya, dengan beberapa certified tematiknya dari Stephen Profesi, Stephen Leadership, dan juga Stephen Couple. Dan secara peran saat ini saya sebagai suami dan ayah dari 3 orang anak perempuan ya. Alhamdulillah 3-tiganya perempuan ya, dan mudah-mudahan bisa menjadi fadilah buat di yaumul hisab kelak ya, pemberat timbangan kebaikan dari doa juga dari anak-anak semuanya. Ini sekilas tentang diri saya, dan hari ini waktunya kita
banyak berbicara tentang kita semua, bukan tentang saya. Dan saya mengawali proses karir ya 11 tahun sebagai seorang tenaga pendidik ya, sebagai seorang guru ya. Dan 5 tahun diantaranya saya fokus sebagai kesiswaan ya. Di sini ada juga dari Pak Adin ya, partner juga saya waktu itu di salah satu yayasan yang ada di Kota Cirebon ya. Saya dari Cirebon Bapak Ibu. Ya, jadi 5 tahun saya fokus sebagai kesiswaan yang sedikit banyak berhadapan dengan permasalahan dari para siswa, dari para anak ya. Dan tiap tahun persoalan selalu hadir ya. Dan ketika kita coba amati, kita coba diskusikan, ternyata kok semua masalah itu ada polanya Bapak Ibu. Ya, ada pola yang terjadi berulang setiap tahunnya. Bedanya apa? Bedanya adalah beda anak-anaknya, beda siswanya. Yang satu sudah lulus keluar, ada siswa yang baru lagi datang dan masalahnya masih sama gitu kan. Sehingga waktu itu kita di sebuah yayasan tersebut kita coba mengklasifikasikan, kemudian mengidentifikasi apa aja sih masalah-masalah yang hadir ya bagi anak-anak atau peserta didik waktu itu gitu kan. Nah, kesimpulannya yang kita dapatkan yang pertama ya, klasifikasi masalah pendidikan yang ada itu diantaranya terkait tentang indisipliner ya, yaitu bagaimana masalah-masalah yang kecil ya, kayak misalkan seragam tidak rapi, tidak mengerjakan PR ya, terlambat misalnya gitu kan. Itu hal-hal yang indisipliner, melanggar tata tertib yang sudah ada ya, dan sifatnya masih ringan. Nah, ada kategori yang kedua Bapak Ibu dan teman-teman ya, tentang bagaimana degradasi moral. Ini yang menjadi landasan di tingkat menengah ya, pelanggarannya misalkan lebih kepada tentang akhlak, sopan santun gitu kan, kemudian misalkan sampai ke merokok misalnya gitu kan, ataupun misalkan tawuran antar pelajar, kemudian misalnya apalagi berkelahi dan seterusnya gitu kan. Ini lebih kaitan kepada akhlak, moral ya, lebih pada sikap ya. Itu yang kita klasifikasikan menjadi problem yang kedua ya. Dan ada juga problem yang ketiga, yaitu tentang bagaimana arus globalisasi. Kita sama-sama tahu ya tentang bagaimana pengaruh gadget ya, pengaruh teknologi yang semakin cepat, semakin berkembang. Bahkan sampai anak-anak usia TK pun juga sudah terbiasa menggunakan gadget dan tidak mau lepas ternyata gitu kan, ketagihan ya, Facebookan, YouTubean dan lain sebagainya gitu kan. Itu problem yang disebabkan dengan proses arus globalisasi ya. Belum lagi juga hal yang lainnya ya, kenakalan remaja yang lainnya, kemudian juga tentang pengaruh-pengaruh dari lingkungan, itu juga turut serta di dalamnya. Dan dari tiga hal ini, Bapak Ibu, ada satu muara. Satu muara di mana masalah ini ujungnya tuh ada satu hal, yaitu apa? Tentang bagaimana kaitannya terhadap peran dari orang tua. Ya. Peran orang tua itu apa? Ya. Karena gini, terkadang ketika memang masalah itu hadir, ya Bapak Ibu semua, yang terjadi apa? Ketika kita coba berkomunikasi, kita coba mengundang mereka, ya para orang tua dan menyelesaikan masalahnya. Yang terjadi mereka membela anak-anaknya misalnya. Anak saya kok baik misalnya. Bahkan ada juga yang sampai tidak hadir ke sekolah justru ya. Para orang tua hadir ke sekolah hanya 2 kali. Ada ya seperti itu gitu kan. Yaitu pertama ketika dia datang mendaftarkan anak-anaknya ya. Dan yang kedua ketika anaknya lulus selesai dari belajar di situ gitu kan. Ketika di setiap bagi raport semesteran, ketika ada hal yang perlu kita komunikasikan, itu tidak hadir ya. Dan seolah sudah menyerahkan semua masalah pendidikan ini kepada guru di sekolah ya. Yang jelas tugasnya sebagai orang tua bayar SPP tepat waktu, iuran juga ditunaikan, selesai ya. Tapi ketika ada masalah, nggak mau pusing malah bisa jadi bisa jadi yang nggak mau tahu seperti itu gitu Bapak Ibu semua gitu kan. Nah, dari hal inilah yang saya coba temukan bahwa ternyata ya peran orang tua ini sangat penting gitu kan. Dan ada di antaranya juga yang orang tua yang merasa dia udah nggak sanggup lagi nih ngurusin anaknya gitu loh. Karena diomongin susah, nggak nurut, susah diatur dan lain sebagainya ya. Sehingga apa? Yang terjadi dia udah nggak mau tahu, terserah aja dia anak seperti apa. Ini yang melahirkan pada hari ini saya merumuskan sebuah konsep, sebuah modul ya tentang bagaimana parents as leader ya, tentang bagaimana peran leadership dalam diri orang tua. Itu salah satu yang menjadi latar belakang saya kenapa hadir modul di materi kali ini. Nah, kemudian yang kedua Bapak Ibu ya, ketika tadi orang tua dengan sibuknya nggak punya waktu gitu kan, karena memang ada sebagian yang mereka berprofesi ya. Ketika kita bicara profesi, maka kita bicara lebih dalam kepada hal-hal yang menyangkut pekerjaan, hal-hal yang menyangkut dalam urusan bisnis ya, barangkali ada juga yang berbisnis misalnya. Dan ketika kita bicara keluarga, lebih juga kepada misalkan antara dirinya dengan pasangannya bisa jadi ya, ataupun dengan anak-anak ya, dan dengan keluarga besar lainnya.
pertanyaannya Bapak Ibu semua gitu kan. Andaikan kita diminta untuk memilih nih, mana sih yang kita pilih atau mana yang lebih penting antara profesi dengan keluarga? Silakan Bapak Ibu, bisa tuliskan di kolom chat. Ya. Mana yang Bapak Ibu pilih? Ya, profesi kah atau keluarga? Oke, dari Teh Dwi memilih keluarga. Yang lainnya silakan. Mana yang lebih penting? Oke, Pak Sukron inginnya balance ya keduanya ya. Nah, kalau bisa tidak perlu memilih ya. Karena bukan sebuah pilihan ya. Oke, silakan yang lainnya ya. Bisa aktif ya, berpartisipasi juga di kolom chat ya. Dan terkadang memang betul ya, kita setiap saat, setiap hari misalnya pergi pagi, pulang sampai dengan sore hari, bahkan ada yang sampai petang itu kan, bekerja, beraktivitas, menjalankan profesi ya, baik dia sebagai sebuah pekerja maupun sebagai seorang pebisnis ya. Ujung-ujungnya apa? Buat keluarga. Itu kan ya Pak Sukron ya. Ujungnya pasti buat keluarga gitu kan. Nah, tapi kenyataannya terkadang ketika ada suatu hal yang terjadi dalam keluarga ya, ada suatu masalah ya, seolah nggak mau tahu gitu loh. Seolah udah gitu aja, tinggal menyerahkan kepada yang lain misalnya ya. Dan dihadapkan sebuah pilihan, kita nggak bisa memilih gitu loh. Memang idealnya tadi betul semua bisa balance ya, bahkan nggak hanya balance kalau bisa ya, bisa saling terintegrasi. Nah ini lebih satu tingkat di atas balance ya, bisa terintegrasi antara keluarga dan juga profesi ya, itu harapannya gitu kan. Nah tapi ternyata Bapak Ibu semua ya, kita berharap demikian ya, kenyataannya memang berbeda ya. Saya mencoba membaginya menjadi 4 kuadran, 4 kotak, 4 wilayah ketika kita membandingkan antara keluarga dan juga profesi. Oke. Apa aja? Kuadran yang pertama, Bapak Ibu ya, yaitu ketika kita membandingkan sebuah profesi dan juga keluarga, ada ya orang yang secara keluarga gimana? Waktunya kemana kira-kira? Ya. Gimana? Oke. Misalkan ya. Gimana Mas standar ya paling terjun. Ya, oke. Ya, silakan ya, bisa sambil di-mute ya. Oke. Ada kuadran pertama Bapak Ibu ya, yang secara dia keluarganya posisinya memang berantakan ya. Artinya semua belum stabil, terkadang masih ada banyak permasalahan-permasalahan yang hadir silih berganti ya. Dan secara profesinya pun masih berantakan. Artinya belum jelas nih. Dia beraktivitas masih belum dapat sebuah pola yang terukur ya. Secara rezeki juga masih masih dalam keadaan yang serba kekurangan juga, yang bekerja kena PHK misalnya, yang bisnis ternyata harus tutup dan gulung tikar dan seterusnya. Bahkan yang terjadi sehari-hari adalah tadi ya, bisa saling berurusan satu sama lain dan kayak itu masalah gitu yang terjadi ya. Di satu sisi dengan pasangan hidup juga saling berantem, dengan anak-anak juga kok anak nggak pernah mendengar dan nurutin apa kata-kata orang tuanya, di sekolah juga dapat masalah juga dari gurunya gitu kan. Nah soal ini nggak pernah tuntas ya, dan terus terjadi seperti itu. Ini kondisi kuadran yang pertama ya, yaitu yang kondisinya keluarga berantakan dan profesi juga berantakan. Nah ada kuadran yang kedua Bapak Ibu dan teman-teman semua, yaitu sebuah kondisi di mana secara keluarga berantakan ya, tetap masih ada masalah seperti yang tadi saya sebutkan di awal. Nah, di sisi lain secara profesinya dia sukses. Apa contohnya? Ya, contohnya adalah secara karir, secara bisnis, di luaran dia menjadi orang yang sangat hebat ya, menjadi seorang pembicara yang didengar oleh banyak orang ya, pengikutnya banyak ya, followernya di mana-mana gitu kan. Sekalinya dia perintahkan sesuatu hal, orang ngikutin ya. Tapi ketikanya sampai di rumah, ya berhadapan dengan pasangan hidupnya, dengan suaminya, dengan istrinya, dengan anak-anaknya, seolah nggak didengar, Bapak Ibu. Seolah nggak didengar, seolah nggak ada pengaruh gitu kan. Dan masih ada konflik, masih ada masalah-masalah yang terjadi di rumah gitu kan. Dan ini menandakan di kuadran kedua ya, keluarga berantakan dan juga profesi sukses. Atau juga kayak seperti yang lagi ramai ya dalam sebuah film Layangan Putus misalnya, dia sukses di luar gitu kan. Nah, tapi keluarga nggak keurus misalnya. Nah, itu sebagai sebuah gambaran di kuadran yang kedua. Atau kita masuk pada kuadran yang ketiga. Di kuadran yang ketiga, Bapak Ibu, secara profil keluarganya dia sudah sukses. Sudah terjalin komunikasi yang baik, secara harmonis gitu kan.
hubungan juga yang dengan anggota keluarga yang lain juga oke, gitu kan. Tapi secara profesi masih berantakan, masih belum dapat polanya nih, masih ada hal-hal yang ternyata itu membuat ganjalan sehingga akhirnya tuh apa yang dilakukan itu seolah tidak berhasil gitu. Ya. Nah, ini biasanya perlu diintrospeksi ya, perlu dikomunikasikan apa nih yang menjadi faktor X-nya, apa yang menjadi penyebab ganjalannya yang menjadikan dia tuh seolah itu apapun yang dia lakukan gagal. Ya. Ini ada di kuadran ketiga ya. Tapi paling nggak secara ketika bicara keluarga dia sudah oke, ya sudah sukses secara keluarganya. Nah, atau kita masuk dalam kuadran yang keempat di sini ya. Di kuadran yang keempat ya, profilnya secara keluarga dia sudah sukses ya. Sudah terjalin tadi komunikasi. Secara profesi, karirnya, bisnisnya, pekerjaannya pun sukses. Artinya tadi yang menjadi harapan kita bersama tentunya ya, ada balance ya antara keluarga dan juga profesi. Ada yang namanya saling terintegrasi, ada yang sebuah hal yang bisa menyesuaikan ya. Ketika sudah sampai ke rumah, ya lepas baju dia sebagai seorang katakanlah sebagai seorang karyawannya, sebagai seorang pebisnisnya, menjadi seorang ayah bagi anak-anaknya, menjadi seorang suami bagi istrinya, ataupun sebaliknya seperti itu ya. Dan ini sudah bisa mendapatkan pola-pola yang tepat dalam menjalani kehidupan. Ya. Ini idealnya Bapak Ibu di kuadran yang keempat ya, dan dari 4 kuadran ini ketika memang kita bertanya dalam diri kita masing-masing semuanya ini kira-kira untuk saat ini Bapak Ibu ada di posisi kuadran yang mana? Silakan dijawab Bapak Ibu ya di dalam hati masing-masing. Kira-kira 4 hal ini itu ada di mana saat ini kondisinya gitu kan? Dan bagaimana caranya untuk bisa sampai kepada kuadran yang keempat? Ya. Oleh karena itu ya, oke ya di kolom chat ya dari tadi alhamdulillah sudah 4 ya. Namun saya pernah berada di kuadran kedua ataupun ketiga. Nah ini gitu kan. Nah, dengan mapping seperti ini kita bisa menganalisa dan kita bisa bergerak mau ke arah mana gitu kan. Dan berharap juga semuanya mudah-mudahan ya kita juga berdoa di pagi hari ini kita semua bisa bergerak dan beranjak ke kuadran yang keempat. Ya, amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu ya, itulah tadi yang saya bilang di awal juga kenapa sih materi Parents as Leader ini juga bisa hadir ya. Bisa saya secara pribadi rumuskan dan bahkan juga sudah beberapa kali dibedah ya oleh para mentor di Akademi Trainer dan juga khususnya dari Babe Jamil Al-Zaini diberikan masukan, feedback ya dan dilengkapi dan disempurnakan. Nah, pertanyaannya ya apa sih Parents as Leader itu gitu kan? Nah, Parents as Leader saya membuat 2 definisi sebenarnya, dua hal yang menjadi poin intinya. Yang pertama adalah tentang bagaimana memahami peran orang tua sebagai pemimpin ya. Jadi kolaborasi antara parenting dan juga leadership ya. Dan yang kedua adalah tentang bagaimana memiliki sebuah kemampuan mengelola semua potensi yang ada dalam dirinya dan juga keluarganya ya. Dan juga pasangannya yang ada di rumah semuanya bagaimana saling saling sinergi ya memanfaatkan semua potensi yang ada dalam rumahnya ya. Jadi 2 hal itu gitu. Dan tadi juga di awal sempat sharing ya dari Kang Badri ya bahwasanya tadi salah satu problem UMKM saat ini adalah ternyata bukan di masalah modal ya. Walaupun itu yang suka dikeluhkan, saya nggak punya modal mau berbisnis misalnya. Nah, tapi ada masalah lain ya, yaitu apa? Lebih pada mindset, lebih pada mentalnya, lebih kepada apa? Ada hal yang belum tuntas dalam dirinya. Atau jangan-jangan tadi ada hal di faktor keluarga ya, yang belum satu visi. Ya. Ada hal di keluarga yang belum satu tujuan ya. Suaminya misalkan mau berbisnis jangan bisnis kata istrinya, kata pasangannya, nanti kalau rugi gimana, akhirnya apa ya tadilah tidak terjadi sebuah komunikasi yang baik dan akhirnya apa peran seorang leader, seorang pemimpin itu menjadi menjadi kurang pengaruhnya, bahkan sangat lemah pengaruhnya di dalam keluarga itu sendiri ya. Nah ini ya yang perlu kita garis bawahin dan ayo kita sama-sama sharing, sama-sama kuatkan fungsi leadership di dalam diri kita untuk bisa bertumbuh, berkembang lebih baik lagi. Sepakat Bapak Ibu ya? Sepakat? Setuju ya? Oke. Nah, tetap fokus ya. Ya, oke. Sebelum lebih jauh tentang bagaimana langkah-langkahnya, tentang bagaimana tadi ya 3 cara membangun leadership yang kuat dan juga keluarga yang hebat ya. Ada prinsipnya dulu Bapak Ibu.
prinsip-prinsip parent as leader. Ya.